Inilah pembahasan setan dan bala tentaranya dibelenggu saat bulan Ramadan. Sahabat rahmatullahi alaikum, pada waktu memasuki bulan suci Ramadan, kita mungkin akrab dengan hadis-hadis keutamaan Ramadan yang disampaikan penceramah, mubalik, ataupun khotib Jumat, atau juga yang dimuat dalam media online. Salah satunya adalah hadis berikut, Idza za'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa golakots abwabun nar, wa sufadatis sayathin. Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar. Mereka meriwayatkannya dari Ismail bin Ja'far, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihwal kesohihannya tak perlu diragukan mengingat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sohihnya, nomor 1079. Yang termasuk salah satu dari dua kitab hadis paling otoritatif di tengah kaum muslimin. Sumber lain menyebutkan sebagai berikut, jika masuk malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Dengan tambahan redaksi, sebuah suara menyeru, "Wahai pencari kebaikan, menghadaplah, wahai pencari keburukan, batasilah. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka." Seruan itu terjadi setiap malam. Hadits kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, nomor 682, dari Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bin Quraib, dari Abu Bakar bin Abbas, dari Al-Amasi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah. Masih banyak lagi perawi dan penulis kitab meriwayatkan hadits ini. Dari hadits ini, muncul sebuah pertanyaan ringan, unik, namun penting dicarikan jawabannya. Yang menjadi pertanyaannya sob, mengapa di bulan Ramadan masih banyak saja manusia yang maksiat dan mengumbar syahwat? Bukankah setan dan jin-jin yang jahat sudah dibelenggu? Mestinya jika tidak ada yang menggoda, toh semua manusia berbuat taat. Secara harfiah, kata sofada bermakna mengikat, membelenggu, termasuk membelenggu dengan belenggu besi, seperti yang disebutkan Ibnu Hajar. Kemudian, terkait makna hakiki dari hadis ini, para ulama hadis sendiri memiliki pendapat beragam. Al-Halimi yang dikutip oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori mengatakan, mungkin saja hadis ini bermakna bahwa setan senantiasa mencuri-curi dengar informasi dari langit. Namun, pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu, termasuk menggoda manusia. Sebagaimana diketahui, zaman Al-Quran diturunkan, mereka senantiasa dihalang-halangi mencuri tahu wahyu yang turun. Itu terjadi antara lain demi menjaga keotentikan wahyu. Mungkin pula hadis ini bermakna, pada bulan Ramadan, setan tidak terlalu leluasa menggoda manusia layaknya pada bulan-bulan lain. Karena kesibukan manusia berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Dengan demikian, istilah dibelenggu menjadi ungkapan atas kelemahan setan menyelewengkan, menggoda manusia, dan memperindah keinginan syahwatnya. Walhasil sob, menurut Abu Muhammad penulis kitab Umdatul Qori, mengapa kemaksiatan masih merebak pada bulan Ramadan walau setan dibelenggu? Jawabannya adalah, setan terbelenggu pada bulan itu bagi orang-orang berpuasa yang menjaga syarat, rukun, dan adabnya. Syekh Badruddin Al-Aini, Umdatul Qori Syarah Shahihil Bukhari, Juz 10, halaman 270, ada lagi yang berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Jadi, maksud hadis ini hanya membatasi ruang gerak setan dan jin-jin jahat saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian, pembelengguan setan tidak berhubungan langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Sebab, dalam diri manusia masih terdapat pemicu atau pendorong keburukan lain.
yakni nafsu, kebiasaan buruk, dari setan dan manusia. Ada kalanya, tanpa setan, kebiasaan buruk akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Saat tidak dibelenggu pun, setan hanya mendorong dan memperindah keburukan. Ada pula yang menafsirkan ungkapan hadis ini sebagai kiasan, seperti Abu Umar Yusuf Al-Qurtubi. Ia mengatakan, menurut hemat saya, maksud dibelenggu di sana adalah majas, kiasan, maknanya, wallahu a'lamu bisyawab. Allah senantiasa menjaga kaum muslimin yang taat di bulan Ramadan dari godaan setan, sehingga mereka mampu menghindari kemaksiatan. Dengan begitu, setan tidak leluasa menggoda mereka yang berlainan halnya dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Dengan demikian, sahabat khazanah ilmu langit semua, pengertian setan dibelenggu dalam hadis tadi tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadis bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa dengan senantiasa memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan tercela. Nah, itulah sahabat yang beriman, pembahasan perihal setan dan jin jahat dibelenggu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia dan setan yang jahat, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan jin dalam menyesatkan manusia. Jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan makhluk-makhluk terkutuk. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.